9. Ilmu panas, penolak rizki. Jika kamu punya salah satunya, maka buanglah agar kamu kaya harta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di dalam channel YouTube Al-Mu'alim Center sudah banyak sekali kami ajarkan dan sekaligus kami ijazahkan zikir dan doa serta amalan-amalan yang datang dari Rasulullah SAW, terutama zikir dan doa mohon harta kekayaan kepada Allah Azza wa Jalla agar hidup kita berlimang harta, bertumpuk harta benda untuk bekal ibadah, dijauhkan dari hutang-hutang yang melilitnya. Tetapi kami ingatkan nih, zikir dan doa yang datang dari Rasulullah yang sifatnya untuk memohon harta benda, memohon kekayaan, itu akan menjadi sulit terkabul kalau sang pengamal yang menjalankan zikir dan doa itu memiliki ilmu-ilmu panas. Ilmu-ilmu panas itu hawanya yang panas. Hawanya panas sehingga menjadikan sebab tertolaknya rizki. Karena apa? Dia sudah dikasih rizki oleh Allah berupa ilmu-ilmu panas itu. Yang pertama nih, ilmu santet atau ilmu teluh. Jadi kalau siapapun yang memiliki ilmu santet atau teluh, maka buanglah, karena itu ilmu panas. Apa sih bedanya antara santet dan teluh? Santet itu biasanya menggunakan media-medianya benda-benda mati. Misalnya nih kayak boneka, kayak kayu, kayak rambut, kemudian jarum, paku, benda-benda mati biasanya itu santet dengan menggunakan mantra-mantra tertentu. Lah mantra-mantra itu lah yang menyedipkan panas, hawa panas. Kalau dia misalnya menanam sesuatu ya sulit sekali, subur itu sulit. Kalau dia misalnya memiliki ternak juga sulit. Kalau seandainya dia berdagang juga sulit. Makanya orang yang ahli santet itu ya kelihatannya dia itu ya sulit, hidupnya itu loh sulit. Kan kehidupannya itu ya nggak karu-karuan. Kemudian kalau teluh nih, teluh ya mirip santet. Hanya saja kalau teluh itu biasanya dikirimkan dengan melalui medianya binatang. Menggunakan media binatang seperti misalnya ada kelabang, ada ular, kalajengking begitu, ada cacing, ada macam-macam tikus. Itu biasanya teluh. Lah, teluh itu biasanya kalau datang itu kayak bola api gitu. Bola api yang menyala di atas kemudian menghantam rumah. Biasanya ada ledakan, dor atau kresek atau apalah. Itu teluh, ciri-ciri teluh. Jadi santet dan teluh ini sama-sama ilmu panas. Jadi kita sebagai orang Islam juga harus tahu nih tentang jenis-jenis ilmu begitu itu. Kalau nggak tahu nanti kita bagaimana ya. Jadi ilmu santet dan ilmu teluh ini ilmu panas. Sehingga kalau orang itu memohon rezeki kepada Allah, ya hendaklah dibuang dulu ilmu santet dan teluhnya. Kemudian yang kedua, ilmu kebal. Ilmu kebal atau kulit wojo. Ilmu kebal itu biasanya ada dua jenis. Ada yang menggunakan mantra, ada yang menggunakan benda-benda, entah itu minyak, entah itu keris, entah itu cincin, entah itu apa, menyebabkan dia kebal. Lah kebal itu biasanya ada yang kulit wojo itu kulit baja yang menimbulkan suara kalau dibacok misalnya tang ting gitu. Ada yang tidak, ya seperti gemblong, dalam orang Jawa itu gegemblong atau gemblong. Ya tidak tembus begitu. Ilmu-ilmu kebal seperti ini sulit, panas, hawanya itu panas. Kalau untuk rezeki ya nggak cocok. Oleh sebab itu buang ilmu kebal. Baik kebal yang model kayak apapun. Kemudian ilmu panas yang ketiga, yaitu ilmu lembu sekilan. Lembu itu dalam bahasa Jawanya sapi gitu ya. Sekilan itu ya di antara ujung jempol dengan ujung jari kelingking itu satu kilan. Satu kilan. Kalau orang Jawa mengatakan satu kilan. Jadi kalau seandainya misalnya mau dibacok, ditembak, dipukul, dilempari batu misalnya, tinggal satu jengkal, satu kilan itu ya tidak akan kena kepada tubuhnya. Oleh sebab itulah orang yang memiliki ilmu lembu sekilan, ya hartanya itu ya tinggal sampai saja, tinggal satu kilan itu nggak nyampe gitu. Karena ilmu ini penolak rizki. Banyak sekali penelitian orang yang memiliki ilmu lembu sekilan itu ya biasanya hidupnya ya sulit begitu.
sakti, dia sakti, tapi kan sulit tidak mendapatkan rizki. Yang keempat, ilmu halimunan. Ilmu halimunan itu ilmu yang bisa menghilang. Sebenarnya tidak menghilang ya, tapi ada kabut. Ilmu dari Gunung Halimun, ilmu yang bisa menghilangkan diri. Ini juga sulit. Kemudian yang kelima, ilmu rawarontek. Ilmu rawarontek ini adalah ilmu yang apabila anggota tubuhnya terlepas dari tubuhnya, terbacok atau dipotong, asalkan tersentuh oleh bumi, maka dia bisa menyatu kembali. Ini juga ilmu panas yang bisa menolak rezeki. Kemudian yang keenam, ilmu pancasona. Ilmu pancasona ini panas ini ya, panas untuk rezeki loh ya. Makanya kalau ingin kaya nggak usah pakai ilmu-ilmu seperti ini. Ilmu pancasona, yaitu ilmu yang apabila dia sudah mati, asalkan tubuhnya bisa terterpa oleh angin, ya hidup lagi. Itu ilmu pancasona, atau kena sinar matahari. Lah, orang yang memiliki ilmu pancasona ini sulit mati loh ya. Kami sendiri pernah menangani orang yang memiliki ilmu pancasona. Sudah tua renta, tapi nggak mati-mati. Akhirnya bumbungan rumahnya itu dijebol. Artinya atap rumahnya itu, gentengnya jebol. Akhirnya dia kena sinar matahari dan dibacakan dengan doa-doa. Akhirnya dia wafat. Orangnya yang nggak kaya-kaya sih, ya karena ilmu panas. Kemudian yang ketujuh, ilmu gendam dan ilmu pelet. Ilmu gendam atau pelet. Nah, gendam dengan pelet ini beda sebenarnya. Ilmu pelet itu ya ilmu yang bersifat mengguna-guna, menjadikan orang tertarik cinta kepadanya. Dan ilmu pelet itu bertingkat-tingkat. Ana mulai dari yang tingkat rendah itu sembogo, ilmu sembogo. Kemudian ada sampai jaran goyang, semar mesem dan macam-macam. Sedangkan gendam ini mirip dengan hipnotis, tapi dia menggunakan mantra kalau gendam. Hipnotis tanpa menggunakan mantra. Kalau hipnotis itu dengan syarat orang yang mau dihipnotis harus sadar dan mau gitu. Tapi kalau gendam, orang yang digendam itu walaupun sadar atau tidak sadar, mau atau tidak mau bisa digendam. Ya. Makanya gendam ini juga ilmu pelet yang paling kejam sebenarnya. Karena apa? Kalau sudah menggendam orang untuk melakukan ya nurut aja. Ini ilmu-ilmu panas yang bisa menolak rezeki. Dan antum sekalian sebagai pecinta, subscriber channel YouTube Al-Mu'allim Center juga harus tahu tentang ilmu-ilmu seperti ini. Kemudian 8, ilmu malih rupa. Ilmu malih rupa itu adalah ilmu yang bisa merubah bentuk wajah dan tubuh. Bisa berubah si A, si B, si C, bisa bahkan berubah menjadi binatang, bisa berubah menjadi pohon. Namanya malih rupa, tingkat-tingkatan ini. Ini kalau di Bali ada namanya ilmu leyak. Leyak yang paling tinggi itu bisa malih rupa. Ilmu leyak itu juga tingkat-tingkatan. Ilmu leyak orangnya orang Bali maupun orang Kalimantan itu ada leyak. Kemudian yang kesembilan, yang terakhir, sebenarnya masih banyak lagi ya jenis-jenis ilmu. Tetapi ini kan videonya singkat. Jadi kita ambil 9 saja, yaitu ilmu kakang kawah adi-ari-ari. Kakang kawah adi-ari-ari itu orangnya bisa berubah menjadi 3. Dan juga bisa ditingkatkan, bisa menjadi 5, menjadi 1000 dan seterusnya. Pada dasarnya adalah ilmu kakang kawah adi-ari-ari. Ini adalah 9 ilmu yang hawanya panas, bisa mencegah menolak rezeki. Wallahu ta'ala a'lamu biswab.